Pak Jokowi kan sebenarnya sudah memberikan sinyal, meskipun Pak Jokowi selalu mengatakan tunggu data di lapangan, berdasarkan data-data, fakta-fakta di lapangan. Meskipun Pak Jokowi sebenarnya sudah memberikan semacam sinyal wacana supaya kita semua bersiap. Tetapi hari ini Gubernur DKI Jakarta sudah mengatakan kita PSBB masa transisi. Bisa dibuka besok, tempat ibadah sudah bisa dibuka. Kaum muslim bisa sholat Jumat, hari Minggu kaum Kristiani juga bisa ke gereja. Apakah ini juga sama dengan definisi pemerintah pusat tentang new normal? Jadi begini, Rosia, kita perlu bedakan antara new normal yang dimaksudkan itu dengan herd immunity. Nah, kebijakannya bukan herd immunity, tapi kebijakan mengendalikan COVID, ya, itu kebijakannya. Nah, kalau kita lihat keadaan menetapkan darurat kesehatan, itu berarti kebijakannya ada di pemerintah pusat, ya. Dalam menanganinya, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri, ya, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi dibentuklah gugus tugas pusat dan gugus tugas di daerah. Provinsi dipimpin oleh gubernur, ya, di kabupaten kota oleh bupati atau wali kota. Nah, ini dalam rangka koordinasi strukturalnya. Dalam mengambil keputusan, ya, apakah ada, kita pakai tanda petik, ya, new normal dengan membuka sedikit pelonggaran PSBB, pakai tanda petik di situ, basis datanya harus dari pemerintah daerah, karena di situ yang mengetahui persis, ya, yang mengetahui interaksi daerahnya secara khusus. Gitu, ya. Artinya kalau hari ini Gubernur DKI Jakarta mengatakan kita PSBB tapi masa transisi, besok tempat ibadah sudah dibuka, mal juga tanggal berapa sudah bisa 15 Juni 2020 juga sudah bisa dibuka dengan protokol kesehatan. Apakah ini sejalan dengan itu apa begini, yang diwacanakan oleh pemerintah pusat? Gubernur DKI Jakarta, ya, pasti sudah terlebih dahulu sebelumnya berbicara dengan gugus tugas nasional untuk mengambil langkah-langkah itu. Dan pada saat itu disepakati, maka bisa saja diumumkan oleh Bapak Gubernur atau diumumkan oleh Kepala Gugus Tugas. Karena apa? Ya, pada saat kita membuka harus memenuhi juga syarat-syarat yang ditetapkan, setidaknya acuannya adalah syarat-syarat ditetapkan oleh WHO, ya, World Health Organization, yang kita adopsi penularan sepenuhnya. Di bawah 1. Salah satu R0-nya, ya, reproduction rate-nya harus di bawah 1, ketersediaan fasilitas medis, tenaga medis, ya, PCR testnya di dalam rasio tertentu itu harus memenuhi itu. Dan untuk DKI Jakarta dari sisi rasio reproduktifnya, dia memang R0-nya sudah berada di bawah 1. Ya. Tetapi di bawah 1 kan secara provinsi, ya, gubernur yang mengetahui di provinsi ini yang di bawah 1 itu secara rata seluruhnya, atau ada wilayahnya yang sudah betul-betul hijau, zona sangat hijau, tapi ada wilayah tertentu yang masih pusat epidemi lokalnya. Betul. Apakah di tingkat kecamatan, ya, apakah di RT. Nah, disitulah yang dikategorikan oleh gubernur untuk mengatur, ya, agar membukanya tetap dengan mengendalikan COVID-nya. Jadi koordinasi itu penting. Saya dalam konteks ini, saya yakin dan saya tahu, ya, gubernur berkoordinasi dengan gugus tugas, dan gugus tugas Pak Doni pasti juga berkomunikasi dengan gubernur lainnya, bagaimana untuk mengambil keputusan yang spesifik terkait wilayahnya masing-masing. Kenapa saya tanyain ini, Pak Menteri? Karena ketika Presiden mewacanakan bahwa kita sudah harus beradaptasi, tetap produktif di masa pandemi ini, dan Jakarta berdasarkan data-data lapangan yang ada, menerima masukan dari ahli kesehatan masyarakat, dan kemudian PSBB tetap, tapi dengan nama transisi, sudah tempat ibadah dibuka besok, Minggu untuk kaum Kristiani, minggu depan mal juga dibuka dengan protokol yang sangat ketat. Artinya DKI Jakarta bisa menjadi contoh the new normal. Exactly, persis itu. Kalau DKI Jakarta yang terlebih dahulu, karena DKI Jakarta pasti jadi barometer, tidak saja barometer nasional, tapi juga barometer internasional. Ya, kalau new normal dan cara hidup normal yang protokol itu dilaksanakan dengan benar, community, ya, masyarakat melaksanakannya begitu. Misalnya besok, ya, kalau beribadah selama beribadah seluruh prosedur itu dilakukan dengan baik, ya, komunikasi dan aturan di lapangannya antara petugas-petugas lapangan TNI Polri dengan
rakyatnya bisa dilakukan dengan baik, itu menjadi model di mana daerah lain bisa ikuti, ya, sehingga kita bisa melakukan perluasan new normal, pelonggaran di berbagai wilayah yang lain, sekaligus ya ini juga reputasi bangsa. Ya, dunia internasional akan melihat, oh Indonesia melaksanakannya dengan benar. Karena apa? Ya relasi dan interaksi Indonesia tidak saja di antara masyarakat di dalam negeri, kita juga harus memastikan punya relasi internasional lintas batas negara dan saling percaya Karena dengan semua data. negara kalau meminjam istilah saling menengok, saling Saling mengintip. nengok. Siapa yang success story, siapa yang fail story. Dan satu hal Rosi, ya saya perlu sampaikan nih, saya berikan apresiasi pada rakyat kita. Rakyat kita ada perubahan yang cukup signifikan ya, yang tadinya tidak menggunakan masker atau tidak biasa menggunakan masker, sekarang sudah secara masif loh itu digunakan. Berarti rakyat sadar itu. Tinggal ditambah ini, biasa cuci tangan dan biasa jaga jarak. Kalau itu kita lakukan, kehidupan kita menjadi sangat indah Pak dan Menteri masih lifestyle. memberikan apresiasi pada disiplin masyarakat Indonesia. Ada capaian yang harus diapresiasi, ada yang harus kita sempurnakan, perbaiki. Dan kalau kita melakukan itu perbaikan mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan jadi lifestyle kita, wah itu jempol. Indonesia akan mendapatkan merit yang hebat dari dalam negeri maupun dari dunia internasional.